Saya akan melanjutkan dengan hermeneutik 4B. Tadi saudara mestinya nonton 4A, langsung 4B ya. Kalau 4A saya sudah menunjukkan simile dan metafor. Maka sekarang saya akan menunjukkan parable. Mungkin saya pisahkan alegorinya jadi nanti 4C alegori. Parable atau perumpamaan. Saudara, ini poin yang kedua ya. Tadi yang pertama tadi dalam 4A, simile dan metafor. Yang kedua adalah parable. Pertama saudara, ciri-ciri parable atau perumpamaan. Pertama saudara, parable atau perumpamaan itu adalah simile yang panjang. Extended simile. Nah nanti kalau alegori itu extended metaphor. Metafor yang panjang. Ya, jadi simile sama dengan parable, cuma parable itu panjang, simile pendek. Nah, metafor sama dengan alegori, cuma alegori panjang, metafor pendek. Ya, jadi ini adalah parable ini simile yang panjang atau extended simile. Yang kedua, dalam parable atau perumpamaan sering, tapi tidak selalu, digunakan kata seperti. Kalau simile tadi selalu. Nah, kalau simile yang panjang yaitu parable sering, tapi tidak selalu digunakan kata seperti. Saya berikan contoh ya. Matius 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Nah ini pakai kata seumpama, tapi seharusnya kata seumpama di sini ini mestinya adalah seperti. Coba kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris ya, Matius 13 ayat 24. Matius 13 Nah, is liken ya. Ini may be compared. Memang bukan seperti ya. To be made like kata Yunaninya. Jadi memang tidak persis gitu ya. Makanya Indonesia juga tidak menerjemahkan demikian. Coba kita lihat terjemahan lain. Ya, was liken dalam YLT. Ya, disepertikan gitu ya. Dijadikan seperti gitu. Jadi sebetulnya sama saja lah. Umpama di sini seharusnya seperti sama saja. Jadi di sini ada kata itu. Tapi saudara, pada waktu Yesus menceritakan perumpamaan dalam Matius 13 ayat 3 dan terusnya, tidak ada kata seperti. Mari kita lihat ya. Matius 13 ayat 3. Ini perumpamaan tentang seorang penabur, kita baca semua ya. Ayat 3 dan terusnya. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah-tengah semak duri, lalu makan bersama semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, perumpamaannya berhenti sampai di sini. Nanti artinya itu diberikan dalam ayat 18 dan terusnya ya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih
yang ditaburkan di pinggir jalan. Tidak ada kata seperti. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Jadi tidak ada kata seperti, sama sekali tidak ada. Ya. Sekarang saudara, poin ketiga, dua hal yang diperbandingkan antara penggambaran atau perumpamaan dan artinya atau penerapannya itu tetap dipisahkan, tidak dicampur. Tadi waktu kita melihat Matius 13 ini kita sudah melihat dengan jelas ya. Pertama dia cerita tentang perumpamaannya. Lalu bahkan selang beberapa ayat baru dia menjelaskan arti dari perumpamaan itu. Jadi dipisah. Nah di sini juga Matius 13 ayat 47 sampai dengan 50. Kalau kita lihat ayat 47-48 itu adalah perumpamaannya. Sedangkan penerapan atau artinya ada dalam ayat 49-50. Mari kita baca. Matius 13, 47 sampai 50. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Nah sekarang artinya terpisah ya, tidak dicampur. Demikian juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Bicarakan perumpamaannya, lalu bicarakan artinya. Sekarang poin keempat. Biasanya saudara, perumpamaan itu hanya menekankan satu. Saya tekankan kata satu. Kebenaran rohani. Dan biasanya fokus atau arah dari perumpamaan itu terlihat dengan jelas. Saya berikan contoh ya. Lukas 15 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Coba kita lihat ya. Lukas 15 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, ini ayat ini menunjukkan artinya, arahnya perumpamaan mau kemana. Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi saudara, poinnya cuma satu. Allah senang kalau orang berdosa bertobat. Nah kalau saudara lalu menekankan ayat yang terakhir tadi, orang bertobat dari kafir menjadi Kristen, bagi Tuhan lebih penting dari 99 orang yang sudah Kristen. Itu bukan poinnya saudara. Jadi ini menafsir keluar dari poinnya. Penekanannya Allah senang orang bertobat. Demikian juga malaikat dan sebagainya, nanti malaikatnya bersukacita dan sebagainya. Jadi poinnya hanya itu. Jadi pada waktu saudara mengkhotbahkan teks ini, semua yang keluar dari fokus atau arah perumpamaan ini tidak boleh diambil. Begitu sudah ngambil apapun yang keluar dari arahnya,
saudara sudah menafsir secara salah. Ini bahayanya nafsirkan perumpamaan, saudara. Kalau saudara melihat misalnya ini ya, Matius pasal 7. Ayat 24 sampai dengan 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, penekanannya ini hanya orang yang bijaksana itu mendengar dan taat. Kalau orang bodoh, mendengar dan tidak taat. Pada waktu ini diterapkan pada hal-hal yang lain, maka ini kacau. Jadi poinnya mendengar dan taat versus mendengar dan tidak taat. Hanya itu saja. Jangan cari hal-hal yang lain. Sekarang kita kembali kepada pelajaran tadi. Poin B. Contoh kedua. Lukas 18:1-8. Penekanannya jelas, kita harus berdoa dengan tekun. Mari kita lihat ya. Lukas 18:1-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Nah, ini sudah langsung arah atau fokus perumpamaan sudah diberikan. Dan itu biasanya memang seperti itu. Untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi ini tujuan, ini fokus, ini arah dari perumpamaan. Pada waktu saudara ambil sesuatu keluar dari fokus ini, maka saudara menafsir secara ngawur. Nah, sekarang ayat 2 dia mulai dengan perumpamaannya. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang pada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, jadi intinya dari perumpamaan itu, kita harus berdoa dengan tekun seperti janda itu minta kepada hakim itu. Pada waktu saudara membandingkan, oh hakim itu gambaran dari Allah. Tapi hakim itu dikatakan hakim yang jahat, kalau itu Allah itu jahat. Nah, ini menarik arti yang tidak sesuai sama sekali dengan fokus dari perumpamaan. Juga kalau misalnya kita mengatakan berdoa terus, lama-lama Allah bosan mendengar doa kita dan dia mengabulkan. Nah, ini laki-laki keluar jalur, saudara. Allah tidak pernah bosan, dia menguji dia. Tapi bosan sampai, waduh, aku terganggu terus sama doanya, ya kabullah. Kabulkan saja. Tentu tidak seperti itu artinya. Tapi dalam perumpamaannya seperti itu. Tapi perlu diketahui, fokusnya kita harus berdoa dengan tekun. Nah, kalau dikatakan Allahnya bosan dengar doa sampai akhirnya ngabulkan, itu keluar fokus. Jadi nafsirkan perumpamaan itu seringkali kelihatannya gampang, tapi
gampang salah. Karena orang tidak memperhatikan fokus dari perumpamaan. Sekarang saya berikan contoh yang ketiga. Lukas 18, 9-14. Mari kita lihat Lukas 18, 9-14. Ini dua orang yang berdoa di bait Allah ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Nah, ini fokusnya di sini. Yesus itu menyerang orang yang menganggap dirinya benar. Self-righteous person. Dan yang memandang rendah semua orang lain, dia lebih suci. Punya sikap holier than thou attitude ya. Sikap lebih suci, lebih kudus dari engkau. Nah, ini yang disikat sama dia. Jadi itu merupakan fokus dari perumpamaan ini. Nah, saya baca ulang ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang zalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dia membandingkan dan menganggap diri lebih kudus dari pemungut cukai, juga dari semua orang lain, yang perampok, orang lain, pezina, dan sebagainya. Kalau tadi dia katakan dia tidak dosa ini, tidak dosa ini, tidak dosa itu. Sekarang ayat 12-nya dia tunjukkan hal-hal baiknya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Jadi orang ini berdoa kepada Tuhan. Betul-betul pamer kebaikan. Dan ini kegilaan. Kalau kita pamer kebaikan sama orang, orang tuh bisa tidak tahu. Tapi orang pamer kepada Tuhan, ini kegilaan. Pamerkan semuanya, aku tidak berdosa ini, tidak berdosa ini, tidak berdosa ini, aku berbuat baik ini, berbuat baik itu, dan sebagainya. Di depan Allah semua orang itu berdosa, saudara. Penuh dosa bahkan. Jadi doa yang seperti ini malah Tuhan tidak gubris. Nah, sekarang perhatikan ayat 13. Tetapi pemungut cukai, nah pemungut cukai pada zaman itu memang orang yang sangat dipandang rendah. Dianggap pengkhianat, dianggap korupsi dan sebagainya. Nah, ini dia mau berdoa, mau bertobat atau apapun, dia tuh takut, merasa dirinya penuh dengan dosa. Kalau dikatakan tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Jadi kebiasaan orang di sana pada saat itu tangannya diangkat ke atas, lalu dia menengadah ke langit. Tidak seperti kita berdoa, tundukkan kepala dan sebagainya. Tapi pemungut cukai tidak berani. Merasa terlalu berdosa untuk memandang ke atas kepada Tuhan. Dia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Orang ini pemungut cukai itu ya. Karena dia punya kerendahan hati, dia sangat berdosa. Sangat berdosa, dia bahkan doanya dikabulkan dan diampuni. Dia dibenarkan. Dan orang lain itu, yang orang Farisi, tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi ayat ini juga sama seperti bagian awal, yaitu dalam ayat 9 itu ya. Itu menunjukkan fokus arah atau inti dari perumpamaan. Jadi ini tidak boleh ditarik ajaran-ajaran yang lain sebetulnya. Misalnya kita mengatakan kalau doa tidak boleh angkat tangan, tidak boleh menengadah ke atas. Itu tidak dilarang, saudara. Itu tradisi orang lain-lain di tiap negara. Dan mereka dulu seperti itu. Tidak ada yang salah.
Tapi kalau menengadah ke atas dengan hati yang sombong, merasa diri baik, nah itu ceritanya jadi lain. Tidak bisa juga diartikan, pemucuk kayaknya tidak berani menengadah ke atas. Berarti orang yang berdoa dengan menunduk atau bahkan dengan sujud, itu doanya dikabulkan. Tidak bisa juga. Bisa saja posisinya, postur fisiknya tunduk. Tapi hatinya berdiri. Bisa. Jadi saudara, laki-laki saya tekankan ya, hati-hati dengan menafsirkan atau mengkhotbahkan perumpamaan. Kelihatannya gampang, tapi ini gampang-gampang sukar. Karena sangat gampang orang jatuh dalam kesalahan dengan mengabaikan, melupakan fokus atau arah, dan lalu dia mengambil hal-hal yang bukan fokus atau arah dari perumpamaan. Jadi pada umumnya memang satu kebenarannya, tapi kadang-kadang toh ada perumpamaan yang mengandung banyak kebenaran rohani. Dan yang fokus atau arahnya tidak terlihat dengan jelas. Tapi ini saya katakan belum pasti ya. Karena contohnya ini yang belum pasti. Jadi ini memang saya ambil dari buku. Dan orang dalam penulis buku itu mempercayai Lukas 16 ayat 19 sampai 31 cerita tentang Lazarus dan orang kaya sebagai perumpamaan. Nah, sebagai catatan saudara, apakah cerita tentang Lazarus dan orang kaya itu adalah suatu perumpamaan atau bukan? Merupakan satu hal yang sangat diperdebatkan. Saya sendiri menganggapnya bukan perumpamaan. Itu cerita sungguh-sungguh terjadi. Apa alasannya, saudara? Di dalam Alkitab, tidak pernah ada perumpamaan pakai nama. Apalagi pakai nama orang di dalam sejarah. Cari seadanya perumpamaan, saudara. Coba cari. Ada yang pakai nama, saya pengen tahu. Tidak ada, saudara. Apalagi orang dalam sejarah loh ya. Ini Abraham kan ada di sana. Jadi juga dilihat dari ceritanya, menurut saya kok tidak seperti perumpamaan. Tapi ya, apakah ini dianggap perumpamaan atau tidak, sebetulnya tidak jadi soal. Artinya tidak akan berubah. Nah, kalau dianggap perumpamaan, maka ya ini memang perumpamaan yang khusus, yang punya banyak kebenaran rohani, fokus atau arahnya tidak terlihat dengan jelas. Nah, kalau saudara mau membuktikan neraka kepada saksi Yehova, Unitarian, Advent, dan sebagainya yang tidak percaya neraka, maka mereka seringkali bilang, itu perumpamaan. Pada waktu kita gunakan ini, itu perumpamaan. Perumpamaan atau bukan perumpamaan, artinya tidak akan berbeda betulnya. Tanya kepada dia, kalau kamu anggap perumpamaan, so what? Lalu apa? Artinya jadi bagaimana? Orang kaya masuk neraka? Tetap masuk neraka kan? Tidak bisa pindah ke surga? Tetap kan? Artinya apa? Mau kamu artikan lalu neraka tidak ada? Lalu cerita itu artinya jadi apa? Seharusnya masuk surga, kamu mau katakan surga tidak ada. Dan cerita ini bisa membuktikan juga bahwa orang masuk surga dan neraka itu langsung begitu mati masuk surga dan neraka. Tergantung dia percaya atau tidak. Karena orang kaya itu sudah masuk neraka, dia jelas ada api kok dia kesakitan. Tapi dia masih punya 5 saudara yang masih hidup di dunia. Berarti Yesus belum datang kedua kalinya. Jadi cerita ini merupakan satu cerita yang sangat kuat menunjukkan bahwa tidak ada tempat penantian. Banyak orang bodoh dikasih
argumentasi ini tidak bisa jawab, ngotot terus seperti keledai. Saya kepingin tahu mereka jelaskan bagaimana cerita ini. 5 orang saudaranya masih hidup, orang kayanya sudah di neraka, Lazarusnya sudah surga. Memang baru rohnya, ya. Jadi kalau dikatakan lidahku sangat kesakitan, kok punya lidah? Itu disesuaikan dengan pengertian kita. Yang masuk surga atau neraka hanya rohnya. Nanti kalau sudah Yesus datang kedua kalinya, baru tubuhnya dibangkitkan, lalu masuk surga dan neraka dengan tubuhnya juga. Tapi dalam masa intermediate, masa antara orang mati sampai Yesus datang kedua kali, roh itu langsung atau surga atau neraka. Itu pandangan seragam dalam teologi reform, tidak ada yang percaya tempat penantian. Jadi saudara, ini adalah satu kekhususan ya, di mana ada suatu perumpamaan, kalau memang ada perumpamaan, yang punya banyak kebenaran rohani dan fokus atau arahnya tidak terlihat dengan jelas. Kan saya lanjutkan dengan poin B. Tujuan dari parabel. Pertama saudara, tujuan parabel itu memperjelas suatu kebenaran, sehingga lebih mudah dimengerti dan lebih mudah untuk diingat. Jadi ini sama seperti kalau saudara khotbah. Pada waktu saudara khotbah itu sukar. Nah, untuk memperjelas, saudara berikan suatu ilustrasi. Nah, parabel itu seperti ilustrasi itu. Diberikan ilustrasi itu membuat kebenaran itu lebih mudah dimengerti dan juga lebih mudah diingat. Misalnya kalau saya memberikan suatu khotbah ya tentang perbuatan baik itu tidak bisa menghapuskan dosa. Nah itu rasanya abstrak ya. Kalau saya cuma ajarkan seperti itu, orang mudah lupa. Tapi saya kasih ilustrasi. Ada orang yang melanggar peraturan lalu lintas. Ditangkap polisi, ditilang, 1 minggu lagi pengadilan. Kalau orang itu mikir, wah aku salah, aku akan dimasukkan pengadilan. Nah, aku tak berbuat baik. Nanti perbuatan baik pun untuk dosa. Lalu dia berbuat baik, tetangganya kesukaran duit, kasih duit tetangganya yang lain, butuh ini kasih apa. Semua tetangga-tetangga dia tolong. Dan pada hari pengadilan, dia bawa semua. Dan hakim tanya, apa benar kamu tanggal sekian di tempat ini, jam sekian melanggar ini. Benar Pak Hakim, tapi aku sudah berbuat baik untuk menutup dosa. Ini saksi-saksinya. Dan semua tetangga-tetangganya memberikan kesaksian benar Pak Hakim, dia berbuat baik pada kami. Saya tanya, apakah orang itu kalau hakimnya waras, orangnya dibebaskan? Kalau hakimnya membebaskan, menurut saya dia tidak waras. Berbuat baik memang kewajibanmu, tapi melanggar peraturan lalu lintas memang salah. Tetap harus didenda. Jadi itu ilustrasi untuk membuat kebenaran tadi itu lebih mudah dimengerti, lebih mudah diingat, sekaligus memberikan satu argumentasi tambahan. Bukan hanya hukum Alkitab yang seperti itu, hukum dunia juga. Tidak ada perbuatan baik menutup kesalahan atau dosa. Jadi saudara, perumpamaan itu memperjelas suatu kebenaran. Lebih mudah dimengerti, lebih mudah diingat. Saya berikan contoh ya. Poin A. Kalau Yesus hanya sekedar berkata tekunlah berdoa. Ya tentu mereka ngerti tekun berdoa. Tapi mungkin mereka akan melupakan dalam waktu yang singkat. Tapi dengan memberikan perumpamaan dalam Lukas 18 ayat 1-8 tentang janda sama hakim tadi itu ya yang sudah kita baca, maka ajaran itu akan menancap dalam diri setiap murid.
Jelas ya, menjadi lebih mudah dimengerti. Dan lebih mudah diingat juga. Kalau khotbah harus diberikan ilustrasi, seringkali ya, jemaat sampai bertahun-tahun ilustrasinya ingat. Khotbahnya enggak. Makanya dalam Alkitab perumpamaan seperti itu. Membuat lebih mudah dimengerti, lebih mudah diingat. Contoh kedua, poin B. Kalau Yesus hanya mengajarkan ampunilah sesamamu, maka mungkin kalian murid-murid akan segera lupa. Tapi dengan memberikan Matius 18 ayat 21 sampai 35, maka ajaran itu akan lebih mudah diingat. Mari kita lihat ya. Matius 18. Saya kira saya tidak akan bacakan seluruhnya karena panjang ya. Tapi saya tak baca sepintas sudah tahu perumpamaan ini ya. Saya baca mulai 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Itu jelas bukan hurufiah ya. Bukan berarti dikalikan jadi 490, berarti ke 491 boleh tidak mengampuni, tidak. Itu 7 bilangan sempurna, artinya selalu, terus. Lalu ayat 23, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Nah, saya kira sudah tahu ceritanya. Hutangnya 10.000 talenta dihapuskan karena dia tidak bisa bayar. Tapi begitu dia keluar, ini ya 28, dia ketemu hamba lain yang berutang 100 dinar pada dia. So 10.000 talenta dibandingkan 100 dinar itu tidak ada perbandingannya. Jauh sekali 10.000 talenta itu luar biasa banyaknya. Dia sampai 100 turunan tidak bisa bayar. 100 dinar itu cuma bayaran buruh kasar dalam 100 hari kerja. Jadi itu sangat kecil. Lah, dia dosanya diampuni oleh raja itu, atau kesalahannya, utangnya dihapuskan, besar sekali dihapuskan. Tapi hamba lain berutang 100 dinar, ditangkap, bayar hutangmu, tidak bisa membayar, dimasukkan ke dalam penjara, dalam ayat 30 ini ya. Lalu disampaikan kepada raja, rajanya marah. Maka dia ditangkap, hutangnya diberlakukan lagi. Jadi poinnya sebetulnya harus mengampuni, dan argumentasinya adalah Tuhan ngampuni dosa kita tuh luar biasa banyak. Sesama kita tuh mau tidak peduli, mereka tuh bunuh orang tua kita. Dosanya besar kepada kita. Tapi dibandingkan dosa kita pada Tuhan, dosa kita pada Tuhan jauh lebih banyak. Dan itu argumentasinya, kita harus mau mengampuni, tidak peduli kesalahannya sebesar apa. Jadi saudara, kalau Yesus cuma mengajar ampunilah sesamamu, menurut saya akan segera lupa. Tapi dengan cerita perumpamaan itu dalam Matius 18, 21-35, maka ajaran itu akan lebih mudah untuk diingat. Jadi poin yang pertama ini, tujuan parabel ini memperjelas suatu kebenaran, sehingga lebih mudah dimengerti dan lebih mudah untuk diingat. Sekarang poin kedua, tujuan parabel. Ini justru kebalikan dari nomor 1. Nah, rasanya aneh ya. Nomor 1 kan untuk memperjelas dan mempermudah diingat. Dan nomor 2 kebalikannya. Kadang-kadang, saya katakan kadang-kadang, parabel atau perumpamaan digunakan justru untuk menyembunyikan arti dari suatu ajaran. Termasuk aneh. Mari kita lihat contohnya, memang ada. Matius 13, 10-15. Ini terjadi setelah Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur yang menabur di 4 golongan tanah itu ya. Tapi dia belum berikan artinya.
Sekarang kita baca ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Kepadamu diberi karunia, maka nanti Yesus jelaskan kepada mereka saja, tidak pada mereka yang lain. Yang orang banyak enggak. Karena mereka tidak dikasih karunia. Saudara, dari sini kelihatan ya, kalau kita bisa mengerti banyak firman, itu karunia. Kalau Tuhan tidak mau beri karunia, Tuhan mau belajar bagaimanapun, tidak akan ngerti, bahkan akan salah ngerti. Saya lanjutkan. Ayat 12, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Orang yang mempunyai maksudnya punya kerinduan firman. Bahwa mereka ini tanya, tidak ngerti tanya. Jelas mereka punya kerinduan firman, maka kepadanya akan diberi. Jadi saudara, kalau saudara tidak rindu firman, jangan heran kalau saudara tidak ngerti firman. Tuhan tahu saudara pergi gereja tapi tidak rindu firman. Cari gereja seadanya gereja, dengar khotbah seadanya khotbah. Kalau bisa cari yang pendek, gereja yang dekat. Karena saudara tidak rindu firman. Tuhan tidak beri saudara firman. Makanya tidak maju-maju pengertiannya. Tapi di sini yang punya kerinduan firman kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi tidak rindu firman itu luar biasa berat, luar biasa berbahaya. Bahkan pengertian yang benar pun bisa diambil sampai sudah jadi sesat, tidak karu-karuan, bisa. Saya lanjutkan, ayat 13. Itulah sebabnya. Kan ditanya mengapa berkata dalam perumpamaan. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya. Yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Perhatikan ini ya. Supaya jangan. Saya kira cetak huruf besar. Supaya jangan. Mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Yesus cerita dengan perumpamaan itu supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Mereka memang tidak punya kerinduan firman. Yesus ngajar dalam perumpamaan supaya mereka jangan mengerti lalu berbalik, bertobat. Sehingga aku harus menyembuhkan atau mengampuni. Jelas ini juga ayat predestinasi. Karena orang seperti Rasul Paulus dulu sebelum bertobat, apa dia punya kerinduan firman? Tidak ada. Kerinduan firman atau tidak rindu itu dianugerahkan Tuhan juga. Harus orangnya dilahirbarukan baru rindu firman. Dan kalau lahir baru itu laki-laki anugerah, tergantung Tuhan mau lahir barukan siapa. Saya jelas saudara, ini memang perumpamaan diberikan tentang orang yang menabur di 4 golongan tanah. Tujuannya menyembunyikan arti terhadap orang banyak. Terhadap murid nanti dia berikan artinya pada waktu sendirian dengan murid. Tapi orang banyak dikasih perumpamannya tok, artinya tidak. Jadi dari tanya jawab ini terlihat bahwa Yesus memang menggunakan perumpamaan supaya orang lain tidak mengerti apa yang dia katakan. Sehingga dengan demikian nubuat Nabi Yesaya tergenapi. Tapi pada waktu dia sendirian dengan para murid, dia jelaskan arti perumpamaan itu kepada mereka. Dan itu ada di dalam ayat 18. Matius 13 ya.
Jadi perumpamanya tadi kan mulai ayat 3 terus sampai dengan ayat 8, 9 ya. Lalu mulai bertanya itu mulai ayat 10 sampai ayat 17. Ya, ayat 16, 17 ya. Lalu arti perumpamaan ini 18, 19 dan terusnya. Jadi saudara, yang punya kerinduan dijelaskan, yang tidak punya kerinduan tidak dijelaskan, dia kasih perumpamaannya tok. Tujuannya supaya mereka tidak ngerti. Jadi perumpamaan di sini digunakan untuk menyembunyikan arti. Aneh, tetapi memang jelas ada. Sekarang poin ketiga, apa tujuannya perumpamaan? Untuk menegur. Saya berikan contoh ya. Poin A 2 Samuel 12 ayat sampai 7. Mari kita baca saudara. 2 Samuel 12 2 Samuel 12 1 sampai 7 ya. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ini setelah Daud jatuh dalam perzinahan dengan Batsheba ya. Dan pembunuh Uria. Ia datang kepada Daud dan berkata padanya, ada 2 orang dalam satu kota. Ini perumpamaan, tapi Daudnya tidak menyadari. Dia kira sungguhan. Ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak punya apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari piaranya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada waktu orang kaya itu mendapat tamu, ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya atau memasaknya bagi pengembara yang datang padanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Itu perumpamannya si Nathan. Dia belum jelaskan artinya. Daud tidak tahu kalau itu perumpamaan, dia pikir sungguh-sungguh. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Ini jawabannya Daud. Lalu jawabannya Nathan pasti membuat Daud kaget. 3/4 mati, bukan setengah mati. Ayat 7, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepas engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu tambah lagi ini dan itu padamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dan melakukan apa yang jadi matanya? Oh, Uria orang itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon, dan seterusnya. Saudara, jadi ini adalah cerita tentang Nabi Nathan yang ingin menegur Daud. Ingat ya, Nabi Nathan memang nabi, tapi Daudnya raja. Kalau dari semula Nathan langsung menyatakan kesalahan Daud, mungkin sekali Daudnya ngamuk. Gak usah ikut campur, aku raja. Kamu nabi, banyak mulut. Kalau sudah jatuh cinta dengan Batsheba, bisa saja dia bisa bunuh Uria. Orang yang saleh Uria itu, tentaranya sendiri. Kenapa dia tidak bisa bunuh Nathan? Makanya Nathan pakai siasat. Buat cerita perumpamaan tadi tidak berikan artinya. Daud yang ngamuk, hukum mati orang itu. Baru Nathan bilang, kamulah orang itu. Daud tidak bisa tidak mendengar, dia sudah mendengar. Jadi saudara, ini taktik. Akan gunakan perumpamaan atau cerita. Setelah Daud bereaksi terhadap perumpamaan atau cerita itu, barulah Nathan menerapkan perumpamaan itu kepada diri Daud sendiri.
Jadi menegur orang bisa ya, khususnya orang gede. Yang kalau langsung dinyatakan kesalahan langsung ngamuk. Nah, kasih cerita dulu, mikir ilustrasi apa yang cocok. Wah, dia langsung memberikan penghakiman ngamuk. Ya orang itu kamu. Dalam hal itu, tegurannya sudah terlanjur masuk. Dia tidak bisa menghentikan. Contoh poin B. Matius 21, 33 sampai 45. Matius 21. Ini ya. Terus sampai 45 ya. Matius 21:33, dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya pada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya, mereka berkata seorang pada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Ini sampai sekarang mereka belum tahu ya. Kata mereka padanya, ia akan membinasakan orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap yang lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata padamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ayat 44 ini saya kira diragukan keasliannya, tapi tetap saya bacakan. Dan barang siapa jatuh atas batu dia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu dia akan remuk. Nah, ayat 45. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya. Jadi setelah Yesus mengatakan ini, ayat 42-43, baru mereka mengerti kurang ajar yang dimaksudkan aku. Nah, lalu ayat 46 mereka berusaha nangkep tapi mereka takut. Karena orang banyak anggap dia nabi. Tapi mereka mau bunuh dia. Jadi saudara, laki-laki di sini kita melihat Yesus menegur imam-imam dan orang-orang Farisi. Kalau langsung ditegur, mereka langsung marah, langsung tutup kuping, dan Yesus mungkin sekali tidak bisa menyelesaikan tegurannya. Karena itu sama seperti Nathan tadi, dia ceritakan satu perumpamaan. Setelah itu baru menerapkannya kepada diri mereka. Mereka mau tutup kuping, tidak bisa, sudah kadung dengar. Jadi saudara, ini beberapa hal tentang perumpamaan. Dan sekarang saya akan masih lanjutkan ya. Poin C, menafsirkan parabel atau perumpamaan. Seringkali saudara, pertama ya, sebelum atau sesudah parabel atau perumpamaan, sudah diberi arti atau petunjuk yang jelas mengenai arti atau arah atau fokus atau tujuan dari perumpamaan. Saya kira tadi sudah saya tunjukkan ya. Misalnya Matius 18, 21-35. Yang orang hutang 10.000 talenta itu ya. Nah tadi sudah saya tunjukkan. Petunjuknya itu
fokus dari perumpamaan ada dalam ayat 21, 22, dan 35. Saya tidak usah ulang. Lalu Matius 22, ini contoh kedua. Ayat 1 sampai 14. Ini orang yang pesta, mari kita lihat ya. Matius 22, 1 sampai 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kotak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Jadi saudara, itu ayat 14 itu adalah arti atau fokus atau petunjuknya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan sedikit yang dipilih itu saja yang betul-betul bisa percaya dan betul-betul menghasilkan buah pertobatan. Hati-hati menafsirkan perumpamaan ini, jangan sembarangan ngawur. Sekarang poin C, Matius 25 ayat 1 sampai 13. Mari kita lihat. Matius 25. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak bawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya untuk membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi pada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu, yang bodoh itu ya, dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi petunjuk atau fokusnya ada dalam ayat 13. Jangan diartikan orang pintar masuk surga, orang bodoh masuk neraka. Jangan diartikan minyak atau simbol Roh Kudus dan sebagainya. Itu omong kosong, ngawur, tidak karu-karuan, sama sekali keluar dari jalur. Jangan diartikan juga orang itu tidak harus nolong orang. Itu yang bodoh minta tolong, minta minyakmu. Tidak bisa, tidak cukup untuk kami kok. Dalam masa wabah ini harus pelit. Memang benar, kalau betul-betul untuk kita sendiri memang betul-betul tidak cukup, memang tidak bisa nolong.
Tapi kalau ada lebih sedikit, yang sedikit itu bisa kita gunakan tolong. Kalau perlu kita berkorban, kita makannya kurangi, makan yang tidak mewah, yang sederhana supaya uang lebihnya bisa digunakan oleh orang. Jadi tidak bisa pakai ayat ini lalu bilang, wah, nggak usah, suruh cari sendiri, suruh usaha sendiri. Jadi saudara, jelas ayat 13-nya itu menunjukkan kita semua harus berjaga-jaga setiap hari Tuhan. Yang bodoh itu tadi tidak berjaga-jaga, bawa pelita tapi tidak bawa cadangan minyak, itu tetap tidak berjaga-jaga. Nah yang pintar itu berjaga-jaga, mereka bawa cadangan minyak. Mereka mikirkan hal-hal yang memang harus dipikirkan untuk menyambut mempelai. Kita tahu Kristus akan datang kembali kedua kali. Kita harus pikirkan, pelajari apa-apa yang harus kita lakukan untuk menyambut dia. Yang tidak lakukan, itu 5 garis bodoh. Yang lakukan, itu 5 garis bijaksana. Kalau arti atau fokus sudah diberikan, maka kita tidak boleh memberikan arti atau arah atau fokus yang lain. Saya berikan contoh ya. Ini contoh yang salah berarti ya. Sudah ada fokus, diberikan fokus lain. Dalam Lukas 8 ayat 11. Ini perumpamaan yang penabur menaburkan benih di 4 golongan tanah ya. Sudah diberikan arti bahwa benih itu menunjuk pada firman Tuhan. Ya, Lukas 8 ayat 11. Mari kita lihat. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Ya. Sudah diberikan. Kita boleh menerapkan benih ini pada Injil. Karena Injil memang termasuk sebagian dari firman Allah. Tapi saudara, kalau kita mengartikan benih itu sebagai perbuatan baik atau doa, maka ini salah. Artinya sudah diberikan, benih itu firman Allah. Dijadikan perbuatan baik, ini lain sama sekali saudara. Naburkan perbuatan baik, nanti nuai. Ada yang tempat kita tidak nuai. Ada yang kita nuai. Ajarannya benar, tapi pakai ayat ini ayat salah kalau dipakai untuk itu. Ayatnya tidak cocok. Doa juga, naburkan doa. Ada yang berbuah dan tidak berbuah. Tidak boleh. Ini artinya sudah diberikan. Benih itu firman. Injil termasuk firman, tidak apa-apa. Tapi selain itu tidak bisa. Tidak boleh diganti kalau artinya sudah diberikan. Jangan sok minteri Alkitab. Artinya sudah dikasih tahu, kita buat arti sendiri. Itu kurang ajar. Kedua, perumpamaan dalam Matius 7, 24-27 ya. Tadi sudah saya bacakan, itu kan kalau dengar firman kita harus melaksanakan. Nah itu seperti orang yang bangun di atas batu. Bangun rumah di atas batu. Tapi dengar tanpa mentaati itu seperti orang bangun di atas pasir. Nah, tapi ada banyak pengkhotbah yang menguraikan bahwa batu yang dijadikan dasar atau fondasi rumah itu ialah Kristus. Dengan demikian, perumpamaan ini bukan lagi mengkontraskan orang yang mendengar tapi tidak mentaati firman di pihak pertama dengan orang yang mendengar firman dan mentaati di pihak yang kedua. Tapi sekarang perumpamaan ini mengkontraskan orang yang percaya pada Kristus dengan orang yang tidak percaya pada Kristus. Dan ini tentu saja salah karena tidak sesuai dengan arah atau fokus atau tujuan perumpamaan yang sebenarnya. Dan saudara, untuk perumpamaan yang satu ini banyak yang memberi arti seperti ini. Batu karangnya itu Kristus. Bangun di atas dasar Kristus. Sama sekali salah. Ini mengkontraskan orang yang dengar dan taat di satu pihak dengan orang yang dengar dan tidak taat di pihak lain. Bukan orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Sekarang poin ketiga. Lukas 15 ayat 1-32.
Ini ada 3 perumpamaan kan ya, berturut-turut dan artinya sebetulnya semuanya sama. Domba yang hilang, mata uangnya hilang, lalu anak yang hilang. Saya tidak usah baca karena panjang sekali. Penekanan konteksnya adalah Tuhan mau menerima orang berdosa yang bertobat dan dia tuh gembira kalau ada orang bertobat. Malaikat di surga juga gembira dan sebagainya. Itu penekanannya. Dia mau terima dan menerima bukan dengan terpaksa atau apa, tapi dengan sukacita, dan malaikat di surga pun bahkan bersukacita kalau ada orang bertobat. Tapi ada beberapa ajaran yang aneh atau lucu atau konyol yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak memperhatikan penekanan konteks ini. Misalnya saudara, poin A, William Buckley itu memberikan komentar bahwa Yesus tidak percaya total depravity. Total depravity ini kebejatan total. Ini salah satu doktrin Calvinisme ya. Alasan dia dalam ayat 17 ini, anak bungsu itu sadar sendiri. Coba kita lihat ya. Lukas 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Saya baca seluruhnya. Di mana ada orang menyadarkan dia atau Tuhan menyadarkan dia? Tidak ada. Sadar sendiri. Nah, William Buckley lalu katakan, makanya total depravity itu salah. Tidak ada sadar sendiri itu. Bisa seorang sadar sendiri, tidak usah dilahir barukan dan sebagainya, tidak perlu. Ini ngawur saudara. Arahnya ini yang bertobat diterima dengan sukacita. Kok tahu-tahu bisa ngajar pelajaran total depravity itu bagaimana? Lalu poin B, domba yang hilang menggambarkan orang yang tersesat karena kebodohannya. Domba memang bodoh. Nah, dia dicari oleh Tuhan karena dia sesatnya, karena dia bodoh. Mata uang yang hilang menggambarkan orang yang tersesat bukan karena kesalahannya. Kalau saudara punya duit hilang, yang salah kan saudara. Nah, karena bukan kesalahannya, dia juga dicari oleh Tuhan. Anak yang hilang menggambarkan orang yang sesat secara sengaja. Dan dia tidak dicari oleh Tuhan. Ini ajaran William Buckley juga. Dan ini konyol. Dan dicari, tidak ada orang bertobat, saudara. Memang ayatnya tidak mengatakan bapaknya cari. Tapi laki-laki nafsir itu harus lihat seluruh Alkitab. Ada orang tidak dicari oleh Tuhan, dia bisa nyari Tuhan, itu sudah omong kosong. Lalu poin C, Pelagianisme mengatakan bahwa anak bungsu kembali kepada bapaknya tanpa perantara. Jadi manusia bisa kembali pada Allah tanpa melalui Kristus. Ini memang ajaran sesat pada abad keempat. Lalu poin D, seorang pendeta menafsirkan jubah dalam Lukas 15:22 sebagai pengudusan. Anak itu kembali dikasih jubah dan sebagainya. Nah, padahal penekanannya adalah penerimaan kembali sebagai anak, bukan pengudusan. Kalau bukan anak, tidak dikasih jubah. Jadi tidak ada arah ke arah pengudusan sebetulnya. Ya. Jadi hati-hati ya. Penekanan konteksnya itu harus sangat diperhatikan. Dan kalau tidak diperhatikan, maka kelihatan segala macam kekonyolan. Nah, tapi ada perumpamaan yang tidak diberi arti atau petunjuk. Mungkin karena dianggap sudah cukup jelas. Nah, ini laki-laki Lukas 16:19-21 ini Lazarus dan orang kaya. Saya sudah katakan, menurut saya bukan perumpamaan. Tapi yang lain ini memang ya, perumpamaan dan tidak diberikan arti atau petunjuk, fokus dan sebagainya, tidak ada. Dianggap cukup jelas. Mari kita lihat ya, Matius 13, 31, 32.
Matius 13. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi pada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi tidak ada penekanan apapun. Jadi mungkin dianggap sudah jelas. Lalu ayat 33 lagi. Dan ia menceritakan perumpamaan juga pada mereka, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan dalam tepung terigu 3 sukat sampai hampir seluruhnya. Laki-laki tidak diberikan arti. Lalu kita lihat ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Lalu juga ayat 44 dan 45 dan 46. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudara, di sini tidak diberikan arti atau tunjuk, mungkin dianggap sudah cukup jelas, padahal artinya ya jelas, namun juga tidak. Harus lihat buku tafsiran artinya. Lalu sekarang saudara, pertama poin kedua sekarang ya, poin kedua ya. Tadi poin pertama. Dalam satu perumpamaan ada fokus dan ada detail-detail. Nah, ada dua pandangan saudara berkenaan dengan penafsiran tentang fokus dan detail-detailnya. Pertama saudara, orang yang namanya Chrysostom mengatakan bahwa hanya fokusnya yang penting dan harus diperhatikan. Sedangkan detail-detailnya hanya merupakan hiasan belaka sehingga sama sekali tidak boleh dipedulikan. Tapi pandangan kedua, orang yang namanya Kokeus ini mengatakan bahwa semua detail-detail adalah penting dan harus diperhatikan ataupun dibahas. Menurut saya kedua pandangan ini sama-sama ekstrem dan salah. Pandangan yang pertama menimbulkan kerugian-kerugian tertentu. Karena dengan mengabaikan detail-detail tertentu yang sebetulnya cukup penting, kita mengurangi apa yang bisa kita dapatkan dari Alkitab. Sedangkan pandangan kedua adalah pandangan yang berbahaya karena dengan memperhatikan semua detail, mungkin sekali kita akan membahas detail yang sebetulnya tidak penting sehingga pembahasannya akan keluar dari fokus. Jadi yang benar adalah fokus dari parable atau perumpamaan harus diketahui lebih dulu. Detail-detail hanya ada artinya dan dianggap penting kalau detail-detail itu sesuai dengan arah fokus. Nah, sedangkan detail-detail yang tidak sesuai dengan arah fokus harus diabaikan. Ini yang benar. Saya berikan contoh ya. Matius 13, 24 sampai dengan 30. Ini perumpamaan lalang di antara gandum ya. Kita baca ya. Matius 13, 24. Ini ya. Yesus membentangkan satu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu?
Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah daun lalang itu, ikatlah berberkas-berkas lalu dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nanti kalau saya baca terus ada artinya. Ya, ini ya. Orang yang menaburkan benih yang baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia, benih yang baik anak kerajaan, lalang anak si jahat, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis dan sebagainya. Jadi saudara, perumpamaan ini fokusnya adalah dalam kerajaan Allah. Orang Kristen asli dan orang Kristen palsu itu terus ada bersama-sama sampai akhir zaman. Jadi terlalu banyak pendeta yang mengabaikan hal ini dan menganggap gerejanya sudah Kristen semua. Lalu dia tidak pernah nginjil di gerejanya. Orang Kristen lahiriah, tapi tidak percaya Kristus. Itu luar biasa banyak di dalam gereja. Dan karena itu penginjilan di luar maupun di dalam gereja itu sangat-sangat penting. Nah saudara, jadi orang Kristen asli dan orang Kristen palsu terus ada. Kalau dalam gerejanya Yesus ada satu Yudas. Siapakah kita sehingga gereja kita bisa tidak ada banyak Yudas? Kita mungkin tidak tahu Yudasnya yang mana, tapi ada. Nah saudara, sekarang kita lihat ini, ada detail-detail yang perlu diperhatikan. Karena sesuai dengan arah fokus. Misalnya, orang Kristen asli dan palsu itu mirip. Karena gandum dan lalang itu memang mirip. Ya, dari ini masih sesuai dengan arah fokus, tidak ada masalah. Lalu kedua, orang Kristen palsu sengaja disusupkan oleh setan. Jadi saudara hati-hati dengan orang-orang yang mengaku dari agama ini, lalu percaya. Memang ada yang bertobat, betul ada, sungguh-sungguh ada. Tapi yang nipu juga banyak. Apalagi sekarang dalam masa wabah banyak nipu. Saya dulu agama A, tapi saya lalu bertobat, dapat mimpi Yesus dan sebagainya. Sekarang saya jadi Kristen, saya diusir keluarga saya tidak punya duit. Dan yang seperti itu orang Kristen apalagi pendeta dengan gampang, wah ini orang agama lain bertobat harus dibantu. Wah kasih segala macam uang ini itu. Padahal penipu. Hati-hati dengan orang seperti itu saudara. Kita harus kasih tapi bukan berarti harus bodoh. Kalau saudara didatangi orang seperti itu, minta bukti dahulu entah bagaimana caranya. Kalau betul-betul terbukti omongannya dia benar, baru kita bantu. Kalau penipu, usir dia, tidak peduli. Jangan membuat Kristen dijadikan omongan di luar. Orang-orang Kristen goblok, pendeta goblok, dihapusi, dibujui gampang saja. Ini memalukan. Kita kayak orang tidak punya otak. Jadi kalau detail-detail ini memang sesuai, tidak apa-apa, pakai. Tapi ada detail-detail yang tidak sesuai dengan fokus dan harus diabaikan. Misalnya saudara, musuhnya menabur benih lalang waktu semua tidur. Nah kalau detail yang tidak sesuai dengan fokus itu kita bahas. Dan kita lalu mengatakan bahwa Tuhan tidak tahu pada waktu setan bekerja. Maka jelas ini timbul ajaran sesat. Tuhannya tidak pernah tahu. Nah ini tidak ada urusannya. Fokus Tuhan tahu, Tuhan tidak tahu itu tidak cocok sama sekali dengan fokusnya. Itu detail yang harus diabaikan.
Contoh-contoh yang lain tentang detail-detail yang tidak sesuai dengan fokus perumpamaan. Lukas 18:1-8 itu yang janda dan hakim yang lalim itu ya. Fokusnya berdoalah dengan tekun. Nah, bahwa Allah digambarkan sebagai hakim yang lalim, ini detail yang tidak sesuai dengan fokus. Dan ini harus diabaikan. Jadi pada waktu menjelaskan, kita menjelaskannya begini. Dalam perumpamaan itu hakim itu lalim. Dia tidak peduli orang. Tapi dia saja. Kalau janda ini tekun meminta, akhirnya memberikan, apalagi Allah itu adalah Allah yang kasih. Ya, jadi justru dikontraskan hakim yang lalim dengan Allah yang kasih. Bukan disamakan. Contoh kedua, Lukas 15:11-32 itu anak yang hilang tadi ya. Fokusnya kan memang Tuhan senang dan Tuhan menerima orang berdosa yang bertobat. Bahwa anak bungsu itu kembali sendiri tanpa dicari oleh bapaknya, itu adalah detail yang tidak sesuai fokus. Karena itu tidak bisa dijadikan dasar mengatakan bahwa manusia bisa bertobat dengan kekuatannya sendiri. Kan saya juga katakan ya, mesti dibandingkan dengan seluruh Alkitab. Maka di sini saya bandingkan dengan Yohanes 6:4 dan 6:5. Mari kita lihat. Yohanes 6 ayat 4:4. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Lalu ayat yang ke-65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi bahwa anak bungsu itu tidak dicari bapaknya, lalu bisa kembali sendiri dengan kemauan dia sendiri, free will dia, itu tidak cocok sama sekali dengan fokus dari perumpamaan. Karena itu bertentangan juga dengan seluruh Alkitab. Ayat ini yang memberikan suatu ajaran tentang kemampuan orang untuk datang pada Yesus. Tidak dianugerahi, tidak ditarik, tidak bisa. Jadi orang yang pakai Yohanes 3:16, tuh ditawarkan anak, Tuhan berikan anaknya, yang percaya selamat. Jadi semua bisa dengan free will-nya memilih mau percaya atau tidak percaya. Ayatnya tidak bilang begitu, saudara. Ayatnya tidak bicara soal bisa atau tidak bisa. Ayatnya hanya mengatakan ditawarkan. Yang percaya selamat, yang tidak percaya tidak selamat. Tapi bisa atau tidak bisa? Yohanes 6 ayat 4 dan 65 ini yang bicara soal kemampuan. Yang 3:16 tidak. Sekarang poin yang ketiga, biasanya kata-kata dalam perumpamaan diartikan secara hurufiah. Dan biasanya tidak diartikan per kata atau per bagian, tetapi secara keseluruhan. Saya berikan contoh, saudara. Lukas 15 menekankan bahwa Allah senang kalau ada orang yang bertobat. Jadi tidak diartikan per bagian ya. Uang itu apa? Domba itu apa? 99, kenapa jumlahnya 99? Lalu anak bungsu kok ada 2 saudara? Kenapa saudara 2? Itu tidak digubris, saudara. Sekarang saya berikan contoh yang salah. Ada orang yang menafsirkan cerita dalam atau perumpamaan ya, Lukas 10:25-37, perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Saya tidak bacakan ya. Sudah tahu ceritanya, orang, saya baca sedikit saja. Lukas 10:25. Ini ya. Lihat pertanyaannya pertama ya. Pada suatu kali, ini belum masuk perumpamaan ya. Ada pertanyaan, ini menyebabkan
pertanyaan tanya jawab ini ya, dialog ini menyebabkan Yesus nanti memberikan perumpamaan itu. Kita baca dulu ini. Pada suatu kali berdiri seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apakah yang tertulis dalam kitab hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap-segenap dan sebagainya, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ingat ya, tidak ada orang bisa melakukan ini dengan sempurna. Jadi ini bukan berarti Yesus mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik, tidak. Nah, tapi sekarang perhatikan. Pertanyaan lagi ya, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata pada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jadi ini sebetulnya pertanyaannya yang menyebabkan Yesus lalu memberikan perumpamaan ini. Begitu dia menanyakan ini, siapakah sesamaku manusia? Lalu Yesus menjawab, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun, bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya, dan sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Imam lewat, dibiarkan. Orang Lewi lewat, dibiarkan. Lalu orang Samaria lewat, dia tergerak. Dia menolong. Membalut luka-luka, menyiram dengan minyak dengan anggur, naikkan ke atas keledai, membawanya ke tempat penginapan, merawatnya. Keesokan harinya berikan uang 2 dinar kepada pemilik penginapan. Lalu Yesus tanya, siapakah di antara ketiga orang ini? Imam, orang Lewi, dan orang Samaria. Siapa dari tiga ini? Yang adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi seluruh perumpamaan tujuannya menjelaskan siapa sesama kita. Nah, tapi saudara, ada orang yang mengkhotbahkan dengan sangat kreatif kebablasan. Turun dari Yerusalem ke Yeriko ya. Yerusalem itu tinggi, Bukit Sion. Turun secara hurufiah, perjalanannya memang menurun. Kayak dari teratas turun ke Surabaya begitu. Tapi diartikan turun secara rohani. Lalu orang itu, ya orang turun itu, orang berdosa. Kalau dia turun secara rohani, orang berdosa. Penyamun, itu setan. Imam dan orang Lewi lewat tapi tidak nolong. Ini agama dan perbuatan baik. Tidak bisa menyelamatkan. Orang Samaria, itu Yesus. Cuma dia yang bisa menolong. Minyak. Kan kasih minyak. Roh Kudus. Buah anggurnya apa tidak ngerti saya. Darah Kristus barangkali saya tidak ngerti. Oh, dibawa penginapan. Penginapan itu gereja. Pemilik penginapan itu pendeta atau hamba Tuhan. Lalu dikasih 2 dinar. Itu kitab suci PR dan PB. Luar biasa kreatif sampai sentim. Ini jelas sesuatu yang salah karena perumpamaan tidak dimaksudkan untuk dibahas kata per kata. Di samping itu pembahasan seperti itu jelas keluar dari fokus. Fokusnya itu perumpamaan itu menjawab pertanyaan siapakah sesamaku manusia. Lah kalau artinya seperti ini, orangnya turun secara rohani, dia berdosa, lalu digebukin sama setan, lalu perbuatan baik dan agama tidak menyelamatkan, Yesus menyelamatkan. Loh, pertanyaannya itu siapakah sesamaku manusia? Jawabnya seperti ini, Yesus pasti akan tidak waras, saudara. Itu jawab pertanyaannya pergi ke kiri, jawabannya pergi ke kanan, sama sekali tidak ada juntrungannya. Jadi jawaban seperti itu, tafsiran kreatif gila itu, tidak cocok sama sekali dengan pertanyaannya. Nah, tapi kadang-kadang ada perumpamaan yang diartikan kata per kata. Tapi dalam hal ini, Alkitab sendiri memberikan artinya dan kita tidak boleh ubah.
Sebagai contoh saudara, pertama adalah Matius 13:18-23. Arti dari perumpamaan tentang penabur yang menabur di 4 golongan tanah. Itu kan diberikan artinya. Yang pertama itu orang memang tidak dengar. Setan ambil. Yang kedua orangnya dengar. Tapi lalu malah berbatu. Akarnya tidak bisa nembus. Maka ada panas terik, mati. Yang disuak duri. Orang dengar tapi tipu daya kekayaan. Jadi ada artinya satu persatu. Lalu juga lalang di antara gandum, tadi sudah saya tunjukkan artinya ada, ya. Yang menaburkan musuh itu setan, pemilik ladang itu Tuhan, dan sebagainya itu ada. Dan benih itu firman Allah, dan itu sudah tidak boleh diganti. Tapi pada umumnya perumpamaan itu hanya ada fokus, cuma tertentu saja yang kata per kata itu diberikan arti. Jadi perumpamaan sampai di sini, saya akan lanjutkan dengan hermeneutik poin C, dan saya akan mengajarkan tentang alegori.